Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah Kampung Taqwa astagfirullah, mari kita lanjutkan. Masih di surat Luqman. Kita sudah sampaikan nasihat-nasihat dari Luqman kepada anaknya yang diabadikan dalam Al-Quran ini. Suatu nasihat yang mestinya nasihat inilah yang disampaikan oleh kaum muslimin kepada anak-anaknya. Diurut, diawali dengan perintah untuk tidak menyekutukan Allah, dilarang musyrik, tidak boleh musyrik, tetap memperlakukan orang tuanya dengan baik, walaupun tidak boleh mentaatinya ketika mereka menginginkan anaknya bermaksiat kepada Allah atau menjadi musyrik. Kemudian diingatkan juga bahwa pengawasan Allah jauh hingga begitu detil, sampai satu perbuatan amal pun yang berada di dalam batu atau langit, di atas langit atau di dalam bumi, itu pasti akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diingatkan kewajiban supaya menegakkan sholat, menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, bersabar terhadap seruan-seruan kebaikan tersebut, yaitu dakwah. Karena ini adalah kewajiban yang perlu azam, perlu kekuatan, perlu keteguhan hati untuk mencapainya. Mari kita lanjutkan di ayat ke-18 surat Luqman. Ayat ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kau palingkan mukamu dari manusia, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini akhlak dalam berjalan. Ketika kita menyeru kepada manusia, dilarang juga menjadi sombong. Apalagi yang nggak menyeru, lebih parah. Ketika kita menyeru kepada manusia, mengajak kebaikan, kemudian dijadikan sebagai tokoh, mungkin sebagai orang-orang yang dianggap dipandang baik, itu tidak boleh berjalan dengan sombong. Membusungkan dada, kan gaya berjalan sombong itu tahu ya. Dadanya dibusungkan gitu, dinaikkan, kalau perlu siul sana siul sini, kemudian diangkat sedikit mungkin dagunya. Seolah-olah minta diperhatikan orang, ini loh, orang ini datang,
Ya, saya itu datang loh ke tempat Anda, tolong hargai gitu. Itu nggak boleh tuh. Ya. Semua itu, mulai dari rakyat sampai pejabat tuh nggak boleh itu berjalan sombong. Ya. Abu Dujana, ada Abu Dujana. Ya, Abu Dujana ini seorang yang mengikat kepalanya, ya, kepala tuh diikat, ya, kayak orang mau bertempur gitu, pakai ikat kepala, kemudian berkeliling, ya, menaikkan badannya, ya, dadanya dinaikkan, dipegang pedangnya, ya, karena dia berjalan di depan infanteri waktu itu, ya. Infanteri itu pasukan pejalan kaki dan kuda. Infanteri kuda ya. Ya, infanteri itu jalan kaki, kavaleri yang kuda ya. Berlaku sombong begitu. Sambil berteriak, aku akan berjuang, bertempur, kira-kira begitu. Para sahabat kan ngeliatin ya gaya berjalannya dia. Apa kata Nabi? Gaya berjalan seperti ini itu dilarang, kecuali saat ini, kata dia. Kecuali saat berperang, karena kalau berperang itu harus menunjukkan harga diri, ya. Jangan tunduk gitu ya, maaf ya saya tembak duluan, nggak bisa. Ya. Itu contoh gaya berjalan, karena gaya berjalannya harus kita perhatikan, teman-teman. Jangan sampai timbul rasa kesombongan, ya. Ya. Nabi juga melarang para wanita, ya, untuk menjejakkan kakinya karena suka ada gelang di kaki, ya. Kan sebagian wanita tuh yang tertutup dengan bajunya sampai ke bawah suka ada gelang, ya, karena wanita itu begitu ya, karena ada gelang supaya diketahui gelangnya, dijejakkan kakinya gitu gitu. Itu juga nggak boleh, supaya kelihatan dia orang kaya kali banyak. Jadi berjalan juga harus diperhatikan, termasuk orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Jangan sampai terperosok dalam kesombongan. Sebelumnya, wala tusair khaddaka linnas, janganlah engkau palingkan mukamu dari manusia, ya. Maksudnya apa? Melengos gitu ya, ngelihat orang yang kira-kira kecil, yang lain aja dah gitu. Nah, as-sa'ru, ada ulama yang mengatakan as-sa'ru itu penyakit yang menimpa onta sehingga kepalanya ini bengkok gitu, bengkok. Manusia juga ada ya yang kepalanya itu nggak sempurna. Ini gaya bahasa Al-Quran ya, sehingga kebayang oleh kita betapa kita mestinya menjauhi onta kepala bengkok gitu, atau orang yang mirip onta kepala bengkok. Maksudnya apa? Karena dia melengos dari manusia lain, ya. Tidak mau menemui, ya, ataupun menganggap orang lain itu lebih rendah dari dia. Ya, kata Nabi, kiber itu, sombong itu dua. Yang pertama menganggap rendah manusia, yang kedua menghalangi manusia dari jalan Allah, itu sombong, ya. Jadi kalau ada orang yang sudah menganggap orang lain itu lebih rendah dari dia, ya, itu bagian dari kiber, termasuk menghalangi dari jalan Allah, dan gak masuk surga tuh orang yang sombong, ya. Kembali lagi, jadi gaya ini juga gaya gerak leher kita, termasuk muka kita, itu kita perhatikan.
Jangan sampai itu membuat orang sakit hati, ya. Termasuk salaman itu perlu juga tuh. Karena ada orang yang mau salaman sama orang aja males gitu. Tapi sesama jenis ya, karena ada sebagian pendapat salaman dengan berbeda jenis itu tidak dilarang atau tidak perlu ya. Maksudnya apa? Ini orang pada disalamin, satu orang nggak disalamin, orang jadi nanya-nanya. Ini kenapa ya nggak disalamin? Atau orang ditegur banyak, tapi satu orang tidak ditegur sama dia. Apa masalahnya? Ya. Sampai ada orang, saya masih ingat tuh, ada gambar. Wah, kemarin anaknya itu ya dilantik polisi ya Kang ya. Mudah-mudahan jadi amanah kan. Amanah karena Allah, tidak perlu menuruti perintah atasan kalau dia maksiat pada Allah. Itu ukuran. Kalau ternyata nggak bisa, dia atasannya selalu memerintahkan yang nggak benar, maksiat, keluar aja dari situ kan. Ya, rizki itu bukan cuma di situ. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi ada dua gaya yang kita harus ingat. Yang pertama itu gaya melengos, gaya muka kita ya, kanan dan kiri, mimik muka lah kalau bahasa kita. Yang kedua ya gaya berjalan. Jangan sampai gaya berjalan ini menjadi sarana kita untuk menyombongkan diri. Uang punya banyak di sono sini, turun dari mobil mewah kan gitu ya. Jalannya di gaya-gayain gitu. Ya. Insya Allah Kang Fatur, mudah-mudahan lah jadi anak yang qurrata ayun ya, menjadi anak yang membanggakan orang tuanya ya. Dunia dan akhirat, tidak cuma dunia dan akhirat, insya Allah. Ya, jadi ada dua gaya ini, gaya berjalan dan gaya mengendalikan muka kanan dan kiri. Sampai as-sa'ru disebut dalam Al-Quran itu. Jangan kamu seperti onta yang bengkok lehernya. Kan kita nggak enak kayak ngelihatnya. Ya. Hati-hati betul di Al-Quran itu, masya Allah kalau gitu. Hati-hati betul orang yang menyeru kepada kebaikan pun diingatkan untuk itu. Apalagi orang yang menyuruh kepada keburukan, parah pasti ya. Jangan sampai. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Itu nggak bisa ya. Kalau ada rasa sombong kita, sebenarnya ada masalah di keimanan kita itu. Ya. Pak, apakah Bapak pernah merasakan sombong? Ya. Pernah, dan itu kita harus istighfar. Ya. Kadang-kadang kan kita kalau kita lagi ngomong nih sama orang, apalagi orang baru, kita ngukur kan. Ini orangnya kayak apa sih ya gini. Dia lebih rendah dari saya. Itu udah istighfar kita mestinya. Ya. Orang yang di pinggir jalan, mungkin dia berjualan ya. Ya, ini kita tahu sendiri ya, di musola ini, seingat saya dulu. Ya, kalau saya perhatikan, pedagang tuh dibagi dua. Pedagang yang sering mampir ke musola dan pedagang yang tidak pernah mampir ketika azan. Ya. Ini kita perhatikan tuh gitu. Benar enggak? Kan teman-teman sempat ya nemuin orang ketika azan datang, tukang ini, tukang itu, bahkan tukang ojek gitu ya datang. Sekarang ada ojek online. Ya. Itu aja kita bisa lihat itu. Mestinya ya, kita memandang manusia itu sama sederajat. Karena di mata Allah semua sama. Di hadapan Allah semua sama. Pejabat atau rakyat tak berbeda. Di hadapan Allah semua sama. Pejabat atau rakyat tak berbeda. Yang membedakan kita satu saja. Siapa kiranya yang paling bertakwa? Gitu kawan. Itu lagu-lagu dikit.
Kang Fatur ingat mungkin lagunya. Ya, jadi nggak ada bedanya, dan kita tidak boleh menyangka dia lebih rendah keimanannya dibanding kita. Bisa saja dia lebih taat sholatnya, lebih mudah bersedekah, lebih memuliakan orang tua, ya, lebih baik dengan tetangga. Ya, jadi jangan pernah berpikir orang lain itu lebih rendah dari kita. Istighfar. Allah nggak suka orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Selamat datang. Masuk mak ya. Mudah-mudahan tetap beramal soleh di negeri wong kita galuh. Kapan kita lesehan lagi belajar juga? Lesehan belajar berpuluhan tahun ya. Mudah-mudahan lah tetap mengerjakan dan menyebarkan kebaikan insyaallah. Ayat kedua, ayat selanjutnya ya, bukan ayat kedua nih, ayat selanjutnya. Ayat ke 19 surat Luqman. Silakan teman-teman untuk membuka Android atau Al-Qur'annya. Soalnya mau nanya juga nih, di Kampung Asten itu sudah punya semua Al-Quran yang ada terjemahan apa enggak ini? Ya, supaya untuk memudahkan kita memahami Al-Quran, paling enggak ada terjemahannya lah. Maksudnya ada terjemahan itu kalau saya juga salah menerjemahkan, kasih tahu, kan tinggal di call ini aja di situ di komennya. Saya nggak punya Pak akun Facebook Bapak misalnya. Cari aja di Google Arvan Damari sama. Ini sekalian iklan. Arvan Damari di Google, di YouTube, di IG itu juga sama juga. Di web ada juga, tapi belum begitu aktif ya. WordPress tuh Arvan Damari juga sama. Pakai WA aja boleh. Ya, mudah-mudahan kita pada punya semua nih Al-Quran yang ada artinya. Paling gak kebayang sama kita gitu. Ketika disampaikan ini ya pagi-pagi ya mungkin rata-rata seminggu 4 kali ya. Kadang saya kan nggak bisa juga. Ayat ke-19 waqsid fi mashyika waqdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Berjalanlah secara sederhana ya. Atau lunakan jalan kamu, waqdud min sautik, rendahkan suaramu ya. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Nah ini perintah dari Allah ya. Yang pertama, sederhanalah dalam berjalan. Waqsid, al-qasdu itu ada ulama yang mengatakan ada 2 maksud. Yang pertama itu memang jalannya itu sederhana, nggak dibuat-buat. Ya, gaya berjalan kita sederhana, nggak dibuat-buat. Ya. Nggak ada tambahan-tambahan gaya-gayaan gitu, nggak ada. Ini masya Allah ya. Jadi betul kalau keimanan kuat, pengetahuan kita kuat, keimanan kuat, insya Allah, insya Allah kita sama-sama ya jaga keimanan, jaga kesehatan kita juga. Kalau keimanan kita kuat, pengetahuan kita kuat, ya, gaya berjalan kita juga sederhana, ya, nggak dibuat-buat. Al-qasdu itu ulama ada yang mengatakan pertama sederhana, tidak dibuat-buat. Yang kedua, memungkinkan gaya jalan itu, berjalan itu punya maksud. Ya. Ada maksud yang baik. Jadi berjalan saja bisa menunjukkan maksud baik itu. Ya. Pernah gak teman-teman tuh didatangi seseorang yang buru-buru gitu? Ya. Lo buru-buru berubah-ubah gitu kan, ternyata ada maksudnya dia, ternyata mungkin ngapain kan,
Ada lagi yang kalau perlu motor atau mobilnya dipencet klakson gitu atau wangeng. Ya. Kan sebenarnya motor atau mobil itu kan alat transportasi untuk mempercepat jalan kan. Pengembangan dari kata-kata itu bisa saja dalam adab ketika bermotor atau bermobil. Bermotor, bermobil, berbecak, berkuda, ya. Al-qasdu itu memungkinkan dua hal. Yang pertama berjalan dengan sederhana, yang kedua berjalan dengan maksud tujuan, ya. Ada maksud tujuannya. Nabi itu kalau berjalan, ya, kadang-kadang bisa dijejerin sama sahabatnya, temannya. Kadang-kadang ketinggalan juga itu karena dia tahu setiap berjalan kemana dia punya maksud, gitu. Ya. Ada maksud di situ, ada maksud kebaikan. Ya. Jadi nggak ada kesempatan lagi untuk bersombong ria di situ. Ya. Punya maksud. Berjalan. Nah, ada yang kedua, ini masalah nada suara. Ya. Waqtut min sautik, maka lembutkanlah nada suara Anda. Nada yang berteriak-teriak sebenarnya kita kurang pede, ya, sehingga berteriak, aduh naudzubillah, ya. Terus terang juga saya juga kadang-kadang berteriak. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf nih anak-anak murid tuh. Ada murid mungkin anak sendiri, ya. Kadang berteriak tuh. Oh, naudzubillah, ya, membentak itu. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, ya. Anak dan anak murid serta beberapa orang yang mungkin pernah mendengar bentakan saya gitu. Mohon dimaafkan. Waktu min sautik, maka rendahkanlah suaramu. Gak usah teriak-teriak lah kalau maksud kita cukup dengan berbicara. Gak usah pakai toa, ya. Kecuali ini harus pakai toa biar kedengeran. Karena kita teriak-teriak itu menunjukkan kelemahan kita sebenarnya. Kita pengen maksud tujuannya itu cepat gitu, ya. Tapi ternyata mungkin gak dianggap juga. Entah sama anak, sama murid, sama siapa saja. Termasuk sama anak buah misalnya, kalau dia jadi bos, ya. Pernah gak Pak Arfan dimarahin gitu dengan teriak-teriak? Pernah. Dan rasanya sakit. Ya. Makanya kadang-kadang kalau kita ngobrol, ya, kemudian ada sesuatu tugas yang kayaknya harus dikerjakan, kita sampaikan kan ke orang lainnya, lalu tidak dikerjakan, biasanya saya kerjain aja. Udah saya kerjain aja. Kesempatan dong Pak kalau begitu Pak. Biar Bapak semua yang kerjain, ya. Enggak lah, kita saling bantu lah. Nabi juga ngerjain pekerjaan rumahnya, ya. Teriak, udah capek, pulang dari mana? Pulang dari kerjaan gitu, ya, udah capek. Kopi mana kopi? Gak tahu ya, saya baru pulang. Istri kok kayak gitu? Waduh, jangan kayak gitu kawan. Kalau baru nuang sendiri, ya, kita layani. Jangan salah, istri juga di rumah kerjanya luar biasa, 24 jam, lebih parah dari kita suami, ya. Dan itu dibekali memang sama Allah itu. Bayi nangis itu yang bangun tuh istri tuh, kita mau ngorok aja kan. Ya, ini pengalaman apa penelitian Pak Arfan? Pengalaman. Pengalaman apa penelitian? Pengalaman. Jadi istri itu bisa 24 jam kerjanya, jadi capek dia. Ini nggak usah dibebani lagi dengan hal-hal lain. Kalau kita bisa mampu kerjakan, mampulah kerjakan, ya. Walaupun ada pekerjaan-pekerjaan yang kita nggak bisa, ini ditolak juga sama istri itu. Jangan ngerjain yang ini, karena dia tahu bahwa kerjaan ini kalau dikerjain sama suaminya parah. Contohnya Pak Rizka. Rizka bisa, saya juga bisa Rizka, ya alhamdulillah. Tapi lama, udah lama. Kemudian apa sih, lipetannya itu kan perlu perjuangan. Kita mau gosok aja gitu.
Makanya saya termasuk mencari baju-baju itu yang gak usah disetrika lah, biar cepat praktis. Kembali lagi kepada ayat, waqtud min sautik, ya, lembutkan suara kita. Ya, mungkin tetangga juga sempat juga mendengar. Kadang saya punya suara keras juga ya. Ya, itu ketidaksabaran juga ya. Ya kita istighfar ya untuk itu, kita istighfar. Karena suara keras juga nggak kadang-kadang itu nggak sampai pada maksud tujuan. Nanti diulang lagi. Ya. Nah, Al-Quran itu menggambarkan, kalau tadi kan tusoir itu as-soru, gambaran onta yang bengkok gitu ya, kepalanya gitu karena ada penyakit. Kalau bahasa kita tetelo mungkin kalau di ayamnya. Ya. Janganlah engkau seperti ayam yang tetelo, kira-kira begitu. Waduh. Ini bahasa saya. Ini kan digambarkan unta. Jangan dipotong nih, ini nanti dipotong lagi. Itu Pak Arfan bilang tetelo ada di Al-Qur'an. Dipotong nih, jangan boleh. Kalau tadi tentang unta yang bengkok kepalanya ya. Kalau ini tentang inna angkarul aswati la sautul hamir, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Ya, digambarkan bahwa orang ini layak dicemooh, layak dihina, sama seperti keledai yang meringkik. Gimana tuh suara keledai itu? Kita di Indonesia jarang ketemu keledai lah, adanya kuda ya. Jarang kalau di Arab tuh atau daerah Timur Tengah ada keledai ya. Dan itu membuat suara, saya nggak ngerti, mungkin dicari aja di Google atau di YouTube itu gimana suara keledai itu. Dan layak dicemooh, layak dihina ya. Jadi Al-Quran itu menggambarkan dua ya. Yang satu disebutkan secara khusus ya, la sautul hamir. Yang satu secara implisit ya. Kalau ini kan eksplisit itu berarti nyata. Kalau yang pertama implisit ya, tidak nyata atau gaib tapi tahu orang maksudnya. Nah ini bahasa suara itu. Jangan sampai suara kita juga menjadikan. Nah Pak, pertanyaannya, kalau ada orang yang memang sukunya suaranya tinggi, gimana Pak? Nah, ya daerah Sumatera itu suaranya tinggi kan, tapi bisa lah saya lihat. Itu kemarin anak-anak KKN orang-orang Sumatera tuh, orang-orang Sumatera Utara. Apa saya lupa, dekat Toba Samosir itu memang suaranya mungkin, tapi enggak, dalam ini bisa juga, tergantung kan. Ya. Kalau suara keras memang suaranya sudah setelannya keras, ya mungkin masih bisa dimaafkan. Kalau dikeras-keraskan ini yang repot. Ya. Bahkan disebutkan nih mirip seperti, bukan mirip, ini disebutkan sesungguhnya suara yang terburuk itu apa? Suara keledai. Ya. Suara keledai. Mudah-mudahan kita nggak kayak gitu ya. Mudah-mudahan dulu nih bermanfaat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.